Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada saat ini malam Jumat, mari kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam senantiasa dicurahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini, hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya minta maaf, bukan ingin mengajari, tapi kita ingin sama-sama memanfaatkan ilmu. Semoga kita menjadi lebih meningkat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiada lain bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan makna bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang lebih utama daripada ibadah yang lainnya. Kenapa sholat disebut ibadah yang lebih utama dari ibadah yang lainnya? Karena berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Wallahu a'lam bimuradi. Utlu, sampaikanlah, ma'uhiya, apa yang diwahyukan kepadamu, ilaika, kepadamu, minal kitabi, dari Al-Quran, wa aqimis sholah, dirikanlah sholat, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan fahsya dan munkar, wala dzikrullahi akbar, dan perbanyaklah ingat kepada Allah. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, bahwa Allah tahu apa yang kalian perbuat. Berdasarkan ayat tersebut mengingatkan pada kita bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang utama, karena sholat adalah merupakan ibadah yang Allah tentukan dari mulai cara takbir, doa-doanya, ruku, sujud, sampai kepada salam, bahkan sampai kita melaksanakan inti daripada sholat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat merupakan ibadah utama karena sholat ini merupakan nur, cahaya. Orang yang sholat maka dalam hidupnya akan mendapatkan cahaya nur ilahi, cahaya Allah. Dia tidak akan berdusta, dia tidak akan berbohong, dia tidak akan keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Pasti dia akan mampu menjalankan kehidupan yang mulia menurut Allah dan juga dihormati oleh manusia. Karena inti dari orang yang sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia bisa mencegah perbuatan yang Allah tidak sukai dan juga perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan manusia. Misalkan mencela, mencaci, menghina, menghardik, apalagi mengusir orang. Karena orang yang sholat pasti akan terungkap dalam kata-katanya yang baik. Karena kita ingat bahwa ketika kita mau menghadap pada Allah, pertama dimulai dengan kalimat takbir, dengan mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, bahwa Allah yang maha besar. Maka dirinya akan merasa bahwa tiada yang lebih mulia, tiada yang lebih baik, tiada yang lebih segalanya adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dirinya akan merasa lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dirinya udah merasa hina di hadapan Allah, maka dia akan tawadhu dalam hidupnya. Dia akan menghormati orang lain, apalagi menghormati terhadap sesama manusia, utamanya terhadap sesama muslim. Hadirin ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah merupakan jalan menuju kehidupan yang lebih paripurna. Karena orang yang salat itu akan memanfaatkan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup yang lebih sempurna, hidup di dunia dan hidup kelak di akhirat. Karena orang yang salat, Allah akan berikan sebuah cahaya dalam kehidupannya untuk di masa di dunia ini dan kelak di akhirat. Sehingga disebutkan as-sholatu burhanun wan najatan yaumal qiyamah, bahwa salat adalah merupakan jalan penerang kehidupan seseorang dan merupakan alat penyelamat nanti di akhirat kelak. Seperti dalam sebuah sairan disebutkan, kalau disebut mungkin merupakan nyanyian gitu ya, tapi ini merupakan hal yang mengetuk diri kita semuanya. Seperti disebut dalam sebuah nyanyian, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah, walau kita hidup 1000 tahun, kalau kita tidak melaksanakan sholat, tidak ada artinya. Kalau kita dalam hidup ini punya posisi menjadi pejabat, punya posisi menjadi orang kaya, punya posisi menjadi orang yang pinter, kalau dia tidak melakukan sholat, tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau masih sholat, masih diakui sebagai muslim, masih diakui sebagai mukmin. Tapi kalau orang itu tidak sholat, jelas tidak diakui sebagai orang muslim dan tidak diakui sebagai orang mukmin. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, al-ahdu baini wa bainakum as-sholat, perjanjianku dengan umatku selama dia sholat. Jadi orang kalau melaksanakan sholat, intinya dia akan mendapatkan pertolongan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat itulah orang akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, kalau orang meninggalkan sholat, maka itu pasti siksaannya sangat berat. Misalkan kalau orang itu adalah tinggal sholat subuh saja, maka Allah akan hilangkan pada orang tersebut berkah hidupnya, dan Allah haramkan apa yang dia makan di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa selamat dengan melaksanakan sholat tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan supaya kita selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat kelak, janganlah kita meninggalkan sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunat, baik yang rawatib ataupun yang goer rawatib. Kalau bisa ini sehari-hari kita tidak boleh melupakan sholat yang jumlahnya 40 rakaat. Mana itu yang 40 rakaat? 17 adalah sholat fardu dari mulai duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan, dalam hadis Rasul menyampaikan, man taraka sholatal khamsi muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja yang 5 waktu, maka dia sudah jelas dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dalam hidup ini adalah tidak akan berarti seperti tadi, sebuah pohon yang menjulang tinggi tidak akan berbuah, dan buahnya itu tidak akan berarti kalau tidak melakukan kita dengan sholat dalam kehidupan ini. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang lebih utama dan paling utama, dan masih diakui sebagai hamba Allah kalau dia melakukan sholat dengan baik. Terutama kita lakukanlah sholat dengan khusyuk, lakukanlah sholat dengan
Istihdor, dalam arti sholat istihdor artinya kita meyakinkan dari mulai rukun, kemudian dari mulai juga bacaan-bacaannya, artinya sampai hayatus sholat, gerakan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Engkau sholat adalah harus melihat kami. Bagaimana kita melihat Rasulullah sholat? Nah, ra'aitu di sana bimakna adalah belajar, yaitu dari apa? Dari Al-Quran dan Al-Hadis. Belajar dari ilmu fikih, belajar dari para ulama, sehingga kita dalam melaksanakan sholat adalah akan sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, seperti yang disabdakan oleh beliau, Sallu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni, seperti engkau lihat aku. Nah, untuk melihat kita adalah Rasul sholat, kita bisa melihat di hadis dan kita bisa melihat juga di ilmu fikih dalam masailul fikih, bagaimana cara takbir beliau, bagaimana cara ruku, cara sujud sampai awal salamnya, sehingga apa yang kita lakukan dalam sholat itu sesuai dengan contohnya, dalam artian kita ibadah sesuai dengan perintahnya. Hadirin yang berbahagia, semoga apa yang kita sampaikan bisa lebih manfaat, khusus bagi diri saya, keluarga, bagi rekan semuanya. Mohon maaf mungkin yang disampaikan ini jauh dari kesempurnaan, karena yang punya kesempurnaan ilmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kepada yang tadi, janganlah kita tinggalkan 40 rakaat, yang 17 rakaat fardu, kemudian ditambah ya sholat rawatib, yaitu sholat yang menyertai sholat fardu. Mana? Sholat qobla subuh 2 rakaat. Orang yang sholat subuh qobla subuh 2 rakaat itu nilainya khairun ma fiha ma fid dunya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu bagi mereka, bagi orang yang melaksanakan sholat qobla subuh, maka sekali-kali kita jangan tinggalkan sholat tersebut. Yang kedua adalah sholat qobla duhur 2 rakaat, ba'da duhur 4 rakaat, kemudian ba'da maghrib 2 rakaat, dan ba'da isya 2 rakaat, kemudian ditambah juga dengan sholat sunnat di waktu malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Bangunlah tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, yang jumlahnya tidak boleh kurang, minimalnya adalah 11 rakaat. Jadi jumlah 40 rakaat. Insya Allah kalau kita konsisten melaksanakan sholat yang jumlahnya 40 rakaat, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita inginkan insya Allah Allah akan kabulkan. Apa yang kita harapkan, kalau kita punya kesusahan, punya pikiran yang mungkin belum terjangkau, punya harapan kita dalam hidup ini yang lebih bahagia, baik dunia ataupun akhiratnya, maka lakukanlah seperti yang Rasul contohkan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.